menyaksikan presentasi saya pada pagi hari ini. Berikut topik yang akan saya bahas mengenai analisis kegempaan wilayah Lampung dan sekitarnya periode Januari sampai Juni 2020. Perkenalkan, nama saya Lydia Milia, berasal dari Institut Teknologi Sumatera. Adapun topik-topik yang akan dibahas yaitu latar belakang, pengolahan data, hasil, dan kesimpulan. Next. Di sini saya mengambil latar belakang yaitu saya mengambil daerah Lampung. Kenapa? Karena dari BMKG Lampung ini sendiri merupakan UPT unit pelaksanaan teknis di mana wilayah Lampung sendiri terjadinya kejadian gempa radius dengan 400 km dari stasiun geofisika Kota Bumi, di mana meliputi wilayah Provinsi Lampung, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Banten, dan Bengkulu. Next. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan data. Baiklah, data tersebut diambil dari database berupa SESCOMPI. Data SESCOMPI ini sendiri yang diinput dalam Excel, di mana Excel itu kita pisahkan berbagai kedalaman dan magnitudenya. Setelah kita pisahkan, kita plot wilayahnya menggunakan ArcGIS. Nah, kita sudah mengupload wilayah menggunakan ArcGIS, kita input data yang kita pisahkan pada Excel. Selanjutnya kita variasikan tiap bidang. Variasikan tiap bidang ini pada legenda-legendanya, skala maupun inputan apa saja yang dimasukkan dalam ArcGIS tersebut. Selanjutnya kita atur pada time slider untuk melakukan animasinya. Kita ekspor data untuk menyimpan dan selesai. Next. Hasilnya saya akan memperlihatkan hasil peta animasi yang telah saya buat dan artis kembali. Ini merupakan peta seismitas pada wilayah Lampung dan sekitarnya pada bulan periode Januari sampai Juni. Terdapat 803 kasus gempa bumi, di mana 695 gempa dangkal dan 108 pada gempa menengah. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil dari jumlah gempa bumi terhadap magnitud. Di sini gempa bumi terbagi menjadi 3, yaitu gempa ringan, sedang, dan kecil. Kejadian tersebut sudah dirincikan dalam bentuk grafik, di mana paling tertinggi itu terdapat pada bulan Maret. Gempa bumi ini sendiri, gempa kecil terjadi 734 kejadian, gempa kecil, gempa ringan sebanyak 59 kejadian, selanjutnya gempa sedang sebanyak 10 kejadian. Next. Oke, selanjutnya ini gempa bumi berdasarkan kedalaman, di mana sering terjadi gempa bumi pada kedalaman yang dangkal itu tertinggi pada bulan Januari, dan berikutnya gempa menengah itu terjadi pada bulan-bulan berikutnya, sedangkan gempa dalam itu pada bulan Januari, tapi hanya sedikit saja. Next. Oke, di sini hubungan intensitas terhadap magnitud, di mana intensitas terhadap magnitud ini sangat berpengaruh pada bangunan ataupun kerobohan total pada bumi tersebut. Saya di sini akan menjelaskan pada intensitas magnitud di bawah 2 dengan intensitas 1 sampai 2 itu tidak terjadinya terasa gempa. Selanjutnya pada magnitud 3 dengan intensitas 3 itu terasa gempa, tetapi hanya di dalam ruangan. Selanjutnya pada magnitud 4 dengan intensitas 4 sampai 5 itu terasa tetapi tidak menyebabkan kerusakan pada struktural. Selanjutnya pada magnitud 5 itu dengan intensitas 5 sampai 6 sampai 7 itu menyebabkan kerusakan pada struktural, di mana letaknya pada dinding. Selanjutnya pada magnitud 6 ini sudah mulai masuki kerusakan menengah, di mana kerusakan menengah ini mulai terjadinya guncangan pada bangunan tersebut. Selanjutnya pada magnitud 7 dengan intensitas 8 sampai 9 ini terjadinya kerusakan pada bangunan seperti robohnya pada bangunan. Selanjutnya gempa di atas 8 itu mengalami kerusakan total. Next. Baiklah, ini hasil persebaran gempa yang dirasakan oleh wilayah Lampung dan sekitarnya pada periode Januari sampai Juni 2020. Di sini dilihatkan gempa terasa telah dirangkum sebanyak 55 titik gempa, di mana tertinggi pada hari Jumat 20 Februari 2020 itu dirasakan gempa sebesar magnitud 5,3 skala Richter, di mana kedalamannya 122 km di arah
Bengkulu Selatan, Laut Bengkulu Selatan. Oke, next. Oke, dari ini semua kita dapat simpulkan bahwasannya gempa yang menghasilkan magnitud kecil itu lebih banyak dibandingkan gempa yang berasal dari magnitud di atas 5. Dan selanjutnya gempa bumi ini sendiri terjadi karena ada pertemuan antar lempeng, di mana lempeng Indo-Australia didorong oleh lempeng Eurasia, di mana lempeng ini terjadi dilihat dari besar kecilnya tergantung pada panjang lebarnya dari hiposentrum ke epicentrum. Oke, selanjutnya epicentrum gempa bumi ini sendiri terjadi karena kedalaman yang dangkal, di mana gempa yang dangkal inilah menyebabkan adanya sesar-sesar loket. Oke, next. Terima kasih atas presentasi saya. Apakah ada pertanyaan? Kalau jarak dari epicenter berpengaruh nggak? Kalau jarak dari epicenter ke hipocenter itu berpengaruh pada kedalamannya, Pak. Jadi kalau semakin dalam mungkin magnitudnya yang dihasilkan semakin besar. Yakin? Ya magnitud kan itu tergantung pelepasan energi. Nanti kalau hipocenter tertentu yang dirasakan intensitasnya itu cuman katakanlah 50 km, itu nggak dibahas juga. Jadi berdasarkan jarak juga, atau berdasarkan struktur batuan juga. Seperti di Bengkulu ada gempa 5, liwat dirasakan, tapi malah yang di dekat-dekat Bengkulu malah enggak, itu bisa juga. Itu kan harus diperhatikan. Terus yang kedua, kita sudah tidak memakai SR karena itu secara Richter itu hanya untuk secara Richter, skala Richter kamu tahu nggak kenapa? Nggak tahu, nggak dikasih tahu juga. Secara skala Richter itu kan dipakainya di California kalau nggak salah kan. Kita memakai hanya untuk orang-orang yang awam, untuk memudahkan. Nah sekarang kita sudah mulai mengalami perubahan, hanya menggunakan magnitud, karena sebenarnya magnitud itu ada banyak magnitud satuan ya. SR kan berarti kamu memakai satuan SR kan, 5 SR itu tidak berlaku untuk kita. Sedangkan magnitud satuan itu ada banyak, magnitud momen, magnitud body, terus magnitud banyak sekali. Itu yang namanya satuan skalanya seperti itu. Jadi sudah tidak diperkenankan lagi untuk menggunakan SR. Terus yang tadi yang ada segitiga tadi, nah itu anek-nek. Nah itu intensitas magnitudo, hanya gambar seperti itu harusnya kasih angka-angka 1, 2, 3, 4 intensitas magnitudenya berapa, baru bisa. Kalau kayak gini kosong-kosongan kayak gini ya kayak nggak jelas ya, seperti itu. Udah itu aja. Dari Bu Novinya, kesimpulan coba itu semakin kecil magnitudo gempanya, maka kejadian gempa buminya akan semakin banyak. Memang seperti itu kan? melihat dari ini Bu, kesimpulan paper, kalau magnitudnya kecil magnitud itu sering terjadi, maksudnya sering terjadi, makanya hasil gempa bumi kecilnya terus banyak dibandingkan magnitud yang di atas 5. Kenapa gitu? Kurang tahu juga. Ya mungkin kata-katanya agak diperbaiki aja, jadi nggak bingung ya. Ya setiap gempa bumi itu memang ada pelepasan energinya masing-masing. Gempa bumi kecil ya karena pelepasan energinya kecil-kecil, besar juga ya karena energi yang dilepaskan juga besar. Jadi nggak berpengaruh ke banyaknya itu. Kalau dia besar kan karena dia akumulasi energi itu terlalu lama di situ, akhirnya keluar dengan magnitudo
kerusakan yang terjadi itu tergantung pada panjang, lebar, dan kedalaman. Sebenarnya ya tadi disampaikan sama Pak Teguh nggak hanya itu gitu. Jadi ada kayak kondisi geologi di suatu tempat itu juga mempengaruhi intensitasnya di situ. Jadi belum tentu yang dekat dengan epicenter itu lebih besar pengaruhnya intensitasnya kerusakannya, karena dipengaruhi dengan batuan. Kalau batuannya tadi kan dibahas juga batuannya batuan bekunya kan lebih keras, dia ya semakin nggak ini. Atau kalau dia sedimen, dia goncangannya lebih kuat kayak gitu. Jadi nggak selalu itu aja ya, nggak tergantung pada panjang lebar kedalaman. Emang ada panjang lebar kedalaman ya. Ya memang sebenarnya kan titik gempa itu bukan titik kan ya, dia berupa volume seperti itu, tapi ya luasan itu kan cuman penggambaran seperti itu kan. Terus tadi saya bilang apa lagi ya, itu jadi kalau kamu pengen bahas seperti ini harus diperhitungkan kondisi geologinya, itu pasti penting karena intensitas itu tuh dipengaruhi dengan tadi itu yang batuannya, apakah dia ada apa aja susunan batuannya, baru kamu bisa ngomong seperti ini. Magnitudo kecil di Liwa cuma 1,7 aja saya pernah mengalami terasa nah gitu. Jadi kenyataan dengan teori itu sangat berbeda karena susunan batuan bumi kan enggak monogen ya, enggak, tapi macam-macam heterogen, banyak batuan yang di sana. Lalu terus untuk pelepasan batuan bisa gede bisa kecil kan, itu tentang juga tetap dikaitkan dengan kondisi geologi juga, apakah itu kan tentang daktil atau tidaknya. Daktil tidaknya itu apa ya, elastis atau enggaknya gitu loh. Jadi kalau dia di daerah itu elastis ya bisa mengumpulkan banyak gempa, tapi kalau dia rentan bisa kecil-kecil. Nah itu yang harus diperhatikan juga. Jadi kondisi geologi sangat mempengaruhi di sini, dan kamu nggak menyinggung di situ, itu bagi saya harusnya dimasukin. Itu aja sih. Tadi ditambah. Oke, baiklah, atas tanggapan yang telah diberikan dari Pak Teguh dan Bu Novi akan saya perbaiki. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.